Coba kita hening sejenak. Di tengah semua kebisingan yang kita ciptakan setiap hari, ada satu gambaran besar yang sering banget kita lewatkan. Kita ini kan sering banget ya sibuk sama drama di dalam negeri. Ribut soal politik, debat kusir di media sosial yang gak ada ujungnya. Tapi di balik semua itu, kita lupa satu hal. Satu hal yang paling fundamental. Dunia sedang memperebutkan kita. Yah, Anda tidak salah dengar. Negara ini, kepulauan ini adalah hadiah utama dalam sebuah permainan global yang sangat besar. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari ancaman yang tersembunyi. Ini bukan lagi perang konvensional, ini adalah perang generasi baru. Jadi lupakan bayangan soal perang terbuka. Nggak akan ada tank berbaris di perbatasan atau pesawat tempur di langit kita. Cara mainnya udah beda. Nah, medan perangnya sekarang ada di sini. Senjatanya jauh lebih halus, lebih menusuk. Lewat ekonomi, lewat investasi yang seolah-olah membantu padahal mengikat, lewat jeratan utang, penguasaan teknologi, bahkan sampai perang opini di kepala kita. Dan ini semua mengerucut pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang mungkin, jujur aja, nggak nyaman buat kita jawab. Indonesia ini sebenarnya punya siapa sih? Ironis kan? Justru semua yang kita banggakan selama ini, semua kekuatan kita, itulah yang sekarang jadi target utama mereka. Kita selalu bilang, wah negara kita kaya raya, punya sumber daya alam melimpah, nikel, emas, hutan, laut, sebut saja kita punya. Tapi coba kita renungkan sejenak, siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Apakah kekayaan itu udah sepenuhnya kembali ke kita, rakyatnya? Lalu kebanggaan kita yang lain, kita adalah pasar yang sangat besar, ratusan juta penduduk, potensi ekonomi yang katanya luar biasa. Tapi coba lihat lagi deh, kenapa kita lebih sering jadi target empuk buat jualan produk mereka, tapi kita sendiri susah jadi pemain utamanya. Dan ini mungkin yang paling krusial, posisi geografis kita. Kita ini persis ada di jalur perdagangan paling strategis di seluruh dunia. Titik. Pertanyaannya lagi-lagi simpel. Apakah kita yang pegang kendali atas jalur itu? Atau posisi strategis itu cuma bikin kita, ya sekedar dilewati aja sama kepentingan-kepentingan raksasa? Dan ini bukan lagi soal teori konspirasi ya. Ini adalah realita geopolitik yang kejam. Dunia luar itu nggak peduli kita nyaman atau nggak. Bagi mereka, pilihannya cuma dua. Indonesia bisa dimanfaatkan atau Indonesia harus dihormati. Hal inilah yang membawa kita pada kelemahan terbesar kita. Dan sayangnya, musuh itu bukan dari luar, musuh itu ada dari dalam. Kita harus berani ngakuin satu hal yang pahit ini. Kita sebagai bangsa masih gampang banget dipecah belah. Titik-titik rawannya? Kita semua sudah tahu. Isu agama yang digoreng terus-menerus, polarisasi politik yang makin tajam, konflik antar kelompok. Semua ini adalah pintu masuk yang sangat empuk buat mereka mainkan. Jadi, ya begitulah. Sementara kita di dalam sini sibuk saling serang ribut sendiri, mereka yang di luar sana dengan tenang dan kompak terus memperkuat posisi mereka, mengamankan kepentingan mereka di tanah air kita. Dan sekarang kita sampai di babak penentuan. Inilah papan catur dunia. Dan di papan catur ini, pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Dengerin, poinnya bukan buat menakut-nakuti, sama sekali bukan. Ini soal kesadaran. Sadar kalau kita ini pemain penting, dan setiap langkah yang kita ambil sedang mereka perhatikan dengan saksama. Maka pilihannya sekarang cuma ada dua, sangat jelas. Menjadi pemain, bangsa berdaulat yang menentukan arah masa depannya sendiri, atau menjadi bidak, bangsa yang nasibnya ditentukan dan diarahkan oleh kekuatan lain. Dan kalau setelah melihat semua ini, kita masih saja menganggap ini bukan urusan kita, mungkin kita memang sudah terlambat.